Kelima kebohongan ini akhirnya terbongkar. Irjen Verdi Sambo tak berkutik sama sekali. Irjen Verdi Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Polisi butuh waktu sekitar 1 bulan untuk mengungkap Sambo sebagai otak dari pembunuhan anak buahnya. Akhirnya satu demi satu kebohongan Sambo terungkap. Peristiwa yang terjadi sebenarnya ternyata berbeda jauh dengan narasi Sambo di awal. Kasus kematian Brigadir J pun kini mulai menemui titik terang. Tiba di Jakarta, di awal mencuatnya kasus ini, disebutkan bahwa Sambo baru tiba di Jakarta sepulang dari Magelang, sesaat sebelum kematian Brigadir J. Awalnya kan kita kira sama harinya, tapi ternyata setelah kita telusuri, kita dapat bukti yang lebih baru. Bukti terbaru itu menunjukkan pulangnya Sambo 1 hari sebelumnya dengan pesawat, ungkap Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Yang kami dapatkan tanggal 7 Juli, pagi yang pasti Sambo dan istri tidak bersama seperti yang selama ini seolah mereka satu rombongan. Itu clear, ujarnya. Tak ada di lokasi. Narasi yang berada di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat aksi baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketika peristiwa terjadi, Sambo mengaku tak berada di tempat kejadian perkara karena sedang melakukan tes PCR sepulang perjalanan dari Magelang. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS, ungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Baku tembak. Mulai kasus ini terungkap disebutkan bahwa terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo. Brigadir J disebut telah memuntahkan 7 peluru dari pistolnya yang tak satu pun mengenai Baradae. Sementara itu Baradae disebut memberondong Brigadir J dengan 5 peluru hingga menewaskan Brigadir J. Namun fakta sebenarnya tidak terjadi baku tembak di rumah Sambo. Peristiwa sesungguhnya ialah penembakan Baradae terhadap Brigadir J atas perintah Jenderal Bintang 2 itu. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal, ungkap Kapolri. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah terjadi tembak-menembak, ucap Sigit. CCTV. Pengusutan kasus kematian Brigadir J memakan waktu yang lama lantaran rekaman CCTV di seluruh rumah disebut mati. Di awal disebutkan bahwa CCTV di rumah dinas Sambo mati karena dekodernya rusak. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, polisi menyebut bahwa Sambo berperan dalam mengambil CCTV di sekitar TKP penembakan. Tadi kan disebutkan dalam melakukan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya, ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi. Dugaan pelecehan. Pada awalnya kasus ini disebut bermula dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri di rumahnya. Brigadir J disebut masuk ke kamar Putri dan melakukan pelecehan hingga membuat istri Sambo itu berteriak. Selanjutnya Brigadir J disebut mengancam Putri dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Baradae yang mendengar perteriakan itu hendak menghampiri Putri, tetapi malah disambut tembakan pistol Brigadir J. Dari situlah disebutkan terjadi baku tembak yang kemudian menewaskan Yosua atau Brigadir J. Namun narasi tersebut ternyata sepenuhnya tidak ada yang benar, termasuk soal dugaan pelecehan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.